ibadah sekolah minggu seperti biasanya. Tapi kali ini beda Kak Serli. Bedanya di mana coba Kak Serli? Bedanya hari ini kita ibadahnya melalui ibadah online. Jadi bagi adik-adik sekolah minggu supaya duduk yang manis dan dengarkan serta kita bernyanyi bersama-sama di ibadah sekolah minggu kita ini. Iya, jadi sekalipun kita ibadah online, kita juga harus mengikutinya dengan baik ya Kak Serli ya. Kita harus tetap duduk, kita bernyanyi bersama. Nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi bagi anak-anak sekolah minggu, meskipun ibadah di rumahnya masing-masing, semuanya tertib ya. Baiklah, kita bernyanyi, kita angkat pujian, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Ayo Kak. Ayo semua bernyanyi ya. Kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi roti dan mentega. Semua adik-adik ikut bernyanyi ya. Semuanya berdiri. Ya meskipun di rumah masing-masing boleh Kak Serli ya, kita boleh gerakan ya. Ayo semuanya berdiri, ikuti gerakan Kak Fuska dan Kak Serli. Tetap semangat ya, anak Tuhan harus semangat. Ayo Kak. Kau temanku, temanmu kita
mendengarkan sebuah lagu persembahan pujian dari adik kita John Farrell Silike dengan judul lagunya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kepada adik kami John Farrell Silike, saya datang. Wah, luar biasa sekali ya Kak Ceria. Persembahan pujian dari adik kita John Farrell. Nah, adik-adik, untuk pertemuan berikutnya, kalau adik-adik mau memberikan kesaksian melalui lagu pujian untuk Tuhan Yesus, boleh ya segera daftarkan dirinya kepada kakak-kakak GSM. Oke? Oke, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Maka perkataanmu Tuhan. Ayo adik-adik semua bernyanyi ya. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Supaya
adik-adik sekolah minggu Jemaat Khusus GKPI Kanopan, selamat bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kita lakukan secara online bersama adik-adik di rumah, Ibu berharap tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tapi Ibu mau ingatkan kepada adik-adik kami yang berada di rumah, duduk yang rapi, tunjukkan sikap yang baik agar kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Allah Bapa kami yang baik, buat kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Kami juga boleh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, jikalau pada kesempatan ini kami boleh melakukan ibadah kami bersama adik-adik kami di rumah. Biarlah ibadah ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa buat adik-adik kami yang berada di rumah, yang pada saat ini Tuhan boleh bersama-sama dengan kami melakukan ibadah. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati adik-adik kami ini, memberikan kesehatan, sehingga mereka Tuhan boleh bersukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkata-kata langkah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Yang menjadi renungan kita pada pagi ini dalam ibadah sekolah minggu tertulis dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Bagi adik-adik kami yang sudah bisa membaca, Ibu mohon agar Alkitabnya diambil, kita sama-sama membaca Markus 10 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik yang terkasih, melalui nats firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16 ini, kita mau diingatkan tentang Yesus memberkati anak-anak. Pada waktu itu, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya berkeliling dari kota yang satu ke kota yang lain untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang Yesus, sehingga Yesus sangat terkenal. Karena apa terkenal? Karena Yesus mampu membuat atau melakukan mujizat dan menyembuhkan banyak orang sakit. Lalu orang ingin lagi bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Ada satu orang sakit lagi berkata kepada temannya yang satu, "Aku sudah disembuhkan oleh Yesus." Dengan sukacita, dengan hati yang bersukacita, orang tersebut pergi lagi ke rumah yang satu
dan memberitakan tetap tentang kebesaran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mendengar hal itu, orang-orang semakin banyak datang kepada Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu sudah banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus. Mereka ingin berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan mereka ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, orang yang datang membawa anak-anak tadi datang kepada Yesus. Melihat hal itu, murid-murid Tuhan Yesus marah kepada orang itu. Mendengar hal itu, Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa Tuhan Yesus marah, adik-adik? Karena murid-muridnya menghalangi anak-anak itu datang kepada Yesus. Sementara Yesus sangat senang dan mengasihi anak-anak yang datang kepada Yesus. Nah, itulah yang mau disampaikan sampai pada saat ini, bahwa yang mempunyai kerajaan surga itu adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik, melalui firman Tuhan saat ini, adik-adik harus tahu dan jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan. Cara datang kepada Tuhan bagaimana? Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, mau menuruti semua perintah orang tua, karena itulah anak-anak yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang akan mempunyai kerajaan surga. Jadi sekali lagi, Ibu mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sangat senang dan sayang kepada anak-anak yang mau menuruti firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada saat ini. Semoga adik-adik dapat melakukan dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menjadi aktivitas kita dalam minggu ini, di sini kakak telah membuat satu contoh gambar telapak tangan. Inilah aktivitas yang akan dilakukan oleh adik-adik kami di rumah. Aktivitas ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, untuk kelas Matius, nanti kakak-kakak guru sekolah minggu akan membagikan kepada adik-adik di rumah selembar kertas untuk kalian gambar seperti telapak tangan ini. Lalu adik-adik yang kelas Matius menggambarkan telapak tangan tersebut dan mewarnainya seindah dan secantik mungkin. Sedangkan untuk kelas Markus tetap juga menggambarkan telapak tangan dengan menuliskan satu ayat emas di dalam telapak tangan ini. Untuk kelas Lukas juga menggambar telapak tangan ini dan menuliskan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Demikianlah aktivitas yang akan dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu. Ini dikumpulkan minggu depan
supaya adik-adik dapat mengerjakan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini tertulis di dalam Markus 10 ayat 16. Markus 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan ia memberkati mereka. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang baru saja kami dengar, bahwa kami mau diingatkan akan firman Tuhan supaya anak-anak yang telah Tuhan titipkan kepada orang tua, mereka harus tetap membawa kepada Tuhan dan tetap mengajari, mendoakan anak-anak tersebut supaya menjadi anak-anak yang setia di hadapan Tuhan dan menjadi anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang baru kami dengar boleh dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu kami di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami tutup ibadah ini, kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama anak Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai adik-adik, masih semangat kan setelah mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa ya, firman Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi juga kakak guru sekolah minggu kita sudah memberi aktivitas yang harus dilaksanakan adik-adik di rumah. Nah, Kak Priska mau kasih tahu nih, bagi adik-adik yang melakukan atau melaksanakan aktivitasnya dengan hasil terbaik, kakak-kakak guru sekolah minggu akan memberi reward atau hadiah. Dan kakak-kakak guru sekolah minggunya akan memilih 3 aktivitas terbaik dari aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu. Nah, bagi 3 yang terbaik akan diberikan hadiah. Jadi tetap semangat ya melakukan aktivitasnya. Ditunggu hasilnya minggu depan. Oke? Nah, kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Kita bernyanyi apa Kak Serdi? Anak-anak milik Kristus. Kita kembali bernyanyi bersama-sama. Ayo semua bernyanyi ya. Mari kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak terima kasih.